Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Setiani dengan NIM 19482011011. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan judul Jaminan Mutu Pangan. Bagian 1, definisi dan seputar mutu pangan. Apa itu pangan? Pangan secara umum dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Pangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pangan adalah kata benda yang berarti makanan. Sedangkan kata makanan tersebut memiliki 3 pengertian. Yang pertama, segala apa yang boleh dimakan. Yang kedua, segala bahan yang dimakan atau masuk dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga atau mengatur semua proses dalam tubuh. Dan yang terakhir adalah rezeki. Apa itu mutu? Menurut Crosby, mutu adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Sehingga jaminan mutu pangan adalah sebuah jaminan yang telah sesuai dengan disyaratkan atau distandarkan di kategori segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Siapa saja pengawasan mutu pangan? Menurut Winarno, pengawasan mutu pangan di Indonesia saat ini dilaksanakan oleh 4 kementerian. 1. Kementerian Kesehatan, 2. Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 3. Kementerian Pertanian, dan keempat adalah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat? 1. Konsumen. Konsumen adalah merupakan pihak yang menuntut kesempurnaan, memiliki hak untuk menentukan pilihan makanan yang berkualitas dan sehat. Yang kedua adalah produsen. Produsen sendiri adalah produsen yang mampu memproduksi produk yang aman, sehat, utuh, dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah pemerintah yang membuat regulasi atau pengaturan dan legislasi atau suatu proses untuk menyusun suatu regulasi oleh badan negara atau suatu komisi khusus membuat undang-undang sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjamin keamanan pangan. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu sifat dan mutu bahan pangan. Apa itu bahan pangan? Bahan pangan adalah bahan yang digunakan untuk menghasilkan pangan, sedangkan produk pangan adalah hasil penanganan atau pengelolaan bahan pangan. Meskipun kondisinya jauh berbeda, keduanya mengalami proses penurunan mutu. Bahan pangan mengalami penurunan mutu dari sejak dipanen atau ditangkap hingga ke tangan konsumen, baik konsumen akhir maupun antara. Kemudian ada sifat bahan pangan. Berdasarkan jenisnya, sifat dari bahan pangan dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu sifat fisik, yang kedua adalah sifat kimiawi, dan yang ketiga adalah sifat biologis. Kita akan jelaskan sedikit tentang sifat fisik. Sifat fisik ini ada hubungan alometrik, yaitu kekuatan, ukuran, bentuk bahan pangan merupakan sifat fisik penting yang hanya berperan dalam pengolahan. Kemudian ada tekstur. Tekstur ini ada beraneka ragam ya, ada dari tekstur kasar hingga tekstur halus. Yang ketiga adalah kekenyalan. Kekenyalan bahan pangan ini kaitannya erat dengan jumlah atau jenis temurun pengikat yang dimiliki dan tingkat kesegaran. Kemudian ada koefisien gesek. Bahan pangan dengan tekstur lebih kasar memiliki koefisien gesek lebih besar dibandingkan bahan pangan dengan tekstur lebih halus. Kemudian ada konduktivitas panas, adalah jumlah panas yang dapat mengalur persatuan waktu melalui suatu bahan dengan luas dan ketebalan tertentu per unit temperatur. Dan yang ke F ada panas spesifik, yaitu adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur satu satuan kuantitas bahan pangan sebesar 1 derajat dikali bobot produk dikali perubahan temperatur yang diinginkan. Yang G adalah panas laten. Yang ke H adalah panas respirasi, adalah panas yang dihasilkan karena adanya aktivitas metabolisme dari bahan pangan. Dan yang terakhir adalah penyebaran panas. Hal ini dapat membantu pada proses pengolahan pangan yang mengandalkan perubahan suhu. Yang kedua adalah sifat kimiawi. Perubahan kandungan senyawa kimia pada bahan pangan tergantung dari tingkat kematangan biologis, jenis kelamin, kematangan seksual, temperatur, suplai makanan atau pupuk, stres atau parameter lingkungan lainnya. Yang terakhir adalah sifat biologis yang mempunyai peranan sangat penting dalam merancang proses penanganan dan pengolahan.
Kemudian kita lanjut. Apa itu penilaian mutu sensori? Penilaian mutu sensori adalah suatu kegiatan ilmiah yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pengujian, dan interpretasi atribut mutu suatu produk pangan yang diterima oleh 5 panca indera, yaitu penglihatan, penciuman, pengecap rasa, peraba, dan pendengaran. Apa itu penurunan mutu bahan pangan? Jadi, segera setelah sesuatu dipanen atau ditangkap, bahan pangan akan mengalami serangkaian proses pengerombakan yang mengarah ke penurunan mutu. Proses perombakan yang terjadi pada ikan dan ternak dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pre-rigor, rigor, dan post-rigor mortis. Sedangkan ada 3 faktor yang mempengaruhi penurunan mutu bahan pangan, yaitu kerusakan fisik, kimia, dan biologis. Kerusakan fisik itu termasuk ke dalam memar, luka, adanya benda asing. Sedangkan kerusakan kimia ada autolisis, oksidasi, browning, dan senyawa kimia pencemar. Autolisis itu adalah proses perombakan sendiri, yaitu proses perombakan jaringan oleh enzim yang berasal dari bahan pangan tersebut. Oksidasi adalah selama penyimpanan lemak tidak jenuh akan mengalami proses oksidasi sehingga terbentuk senyawa peroksida. Kemudian browning itu adalah perubahan warna yang semula berwarna keputihan cenderung berubah menjadi kecoklatan. Proses ini disebut juga dengan browning. Kemudian yang D adalah senyawa kimia pencemar yang berarti adalah senyawa kimia yang terkandung dalam bahan pangan baik secara alami maupun secara ditambahkan. Contohnya seperti merkuri, arsenik, dan lead. Yang ketiga, dalam penurunan mutu bahan pangan yaitu ada kerusakan biologis. Kerusakan biologis pada bahan pangan dapat disebabkan oleh aktivitas mikroba patogen dan pembusuk, baik berupa bakteri, virus, jamur, kamir, maupun protozoa. Bagaimana pencegahan penurunan mutu bahan pangan? Ada beberapa upaya kegiatan untuk menghambat penurunan mutu bahan pangan, antara lain 1. Prekulik, yaitu proses penurunan temperatur bahan pangan dengan tujuan untuk memperkecil perbedaan antara temperatur bahan pangan dan ruang penyimpanan. Yang kedua adalah penanganan steril, penanganan yang ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kontaminasi silang atau kontaminasi ulang atau recontamination. Yang ketiga adalah pencucian bahan pangan, ditujukan untuk mengurangi populasi mikroba alami yang terdapat dalam bahan pangan. Yang keempat adalah penyiangan, yaitu proses membersihkan. Yang kelima adalah balancing, yaitu penggunaan suhu tinggi dalam waktu singkat untuk tujuan tertentu. Yang keenam adalah pemfilatan atau fileting, yaitu pemotongan daging sedemikian rupa sehingga tidak menyertakan bagian yang keras, seperti duri, tulang, ataupun kulit. Yang ketujuh ada pemisahan daging dan tulang atau kulit atau meat bone separation. Yang kedelapan adalah sortasi. Yang kesembilan adalah grading, yaitu proses pemisahan bahan pangan berdasarkan mutu, misalnya ukuran, bobot, kualitas. Sedangkan yang kedua, ada upayanya adalah selama penanganan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghambat penurunan mutu selama penanganan bahan pangan adalah penggunaan suhu rendah dalam bentuk pendinginan atau pembekuan. Yang kedua adalah iradiasi, misalnya sinar gamma, untuk menghambat atau membunuh mikroba sehingga dapat memperpanjang masa simpan produk pangan. Yang ketiga adalah penggunaan bakteri antagonis yang ditujukan untuk menghambat atau membunuh bakteri pembusuk, sehingga masa simpan bahan pangan dapat diperpanjang. Kemudian upaya yang dilakukan bisa juga dilakukan selama pengolahan, yaitu suhu tinggi, penurunan kadar air, atau penambahan senyawa kimia. Bagian ketiga atau manajemen mutu pangan. Kemampuan negara untuk dapat memberikan pangan yang aman bagi semua orang tidak dapat terlepas dari adanya komitmen bersama antara pemerintah, pelaku industri, dan konsumen yang disertai dengan pembagian tanggung jawab semua pihak di dalamnya. Sosialisasi dan pemahaman akan kebijakan serta peraturan yang menyertainya sangat diperlukan oleh semua pelaku di bidang pangan. Tuntutan manusia semakin terhadap pangan bertingkat sesuai dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, maka semakin kompleks pula tuntutan yang diajukan. Secara umum, tuntutan manusia terhadap pangan dapat disusun sebagai berikut. 1. Food secure atau jumlah. 2. Food safety atau kesehatan. 3. Food nutrition atau aktivitas. 4. Food palatability atau cita rasa. Dan yang terakhir, food functionality atau kebugaran. Standar operasional prosedur sanitasi atau SSOP. Standar
Station Operational Procedure atau SSOP adalah suatu prosedur standar operasi sanitasi yang harus dipenuhi oleh produsen untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap bahan pangan. Bagian 3, manajemen mutu pangan terpadu. Memperoleh jaminan akan kecukupan dan keamanan pangan adalah hak asasi manusia. Penerapan manajemen keamanan pangan terpadu dari 3 komponen yang saling berkaitan, yaitu SSOP, Good Manufacturing Practices atau GMP, dan Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. SSOP adalah suatu prosedur standar operasi sanitasi yang harus dipenuhi oleh produsen untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap bahan pangan. Kemudian ada 8 kunci persyaratan sanitasi, yaitu 1. Keamanan air, 2. Kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan, 3. Pencegahan kontaminasi silang, 4. Menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet, 5. Ada proteksi dari bahan-bahan kontaminan, 6. Ada pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksik yang benar, 7. Pengawasan kondisi kesehatan personil yang dapat mengakibatkan kontaminasi, dan yang terakhir ada pengendalian hama. Good Manufacturing Practices atau GMP, tujuannya adalah menghasilkan produk pangan sesuai standar mutu dan memberikan jaminan keamanan pangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua tahapan dalam kegiatan produksi pangan harus dilaksanakan secara baik dan benar, berdasarkan prinsip GMP. Penerapan GMP secara benar diperlukan landasan ilmu pengetahuan dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian prinsip dasar dalam penerapan GMP itu yang pertama adalah proses manufaktur secara jelas didefinisikan dan dikendalikan. Semua proses kritis divalidasi untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian dengan spesifikasi. 2. Proses manufaktur dikendalikan dan setiap perubahan pada proses dievaluasi perubahan yang berdampak pada kualitas produk divalidasi sebagaimana diperlukan. Yang ketiga adalah instruksi dan prosedur ditulis dalam bahasa yang jelas dan tidak ambigu sebagai bentuk praktek dokumentasi yang baik. Keempat adalah operator dilatih untuk melaksanakan dan mendokumentasikan prosedur. Yang terakhir adalah rekor dibuat. Filosofi GMP. Tujuan penerapan GMP ini adalah dengan memperhatikan filosofi GMP, yaitu hanya dari bahan baku yang bermutu baik, diolah secara cermat, dan dilakukan pada lingkungan yang terkontrol. Maka akan dihasilkan produk yang memenuhi standar mutu dan jaminan keamanan pangan. Berdasarkan filosofinya nih, ada 3 komponen GMP yang harus diperhatikan, yaitu 1. Bahan baku yang bermutu baik, 2. Lingkungan kerja yang dikontrol, 3. Dan cara pengolahan yang cermat. Kemudian ada Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Konsep sistem HACCP ini adalah sebagai penjamin keamanan pangan pertama kali dikembangkan oleh 3 institusi, yaitu pengusahaan pengolah pangan Pillsbury Company bekerja sama dengan NASA dan US Arms Research atau Development and Engineering Center pada dekade tahun 1960-an dalam rangka menjamin supaya penyediaan makanan untuk para astronomnya. Konsep ini pada permulaannya dikembangkan dengan misi untuk menghasilkan produk pangan dengan kriteria yang bebas dari bakteri, patogen yang bisa menyebabkan adanya keracunan, maupun bebas dari bakteri lain-lain, serta dikenal pula dengan program Zero Defects. Thank you. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam waktu mempresentasikan tadi. Untuk kurang lebihnya, saya mengucapkan terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.